hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mulai ibadah kami. Kami undang Tuhan Yesus hadir di ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kakak mau ajak semuanya kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap, yes. Kita mau nyanyi bersama-sama lagu yang menjadi Tuhan kita. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Raja kita, Yesus namanya. Yang menebus dosa kita, Yesus namanya. Yang kasihnya sempurna, Yesus dari awal kita katakan. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Raja, siapa namanya? Yesus namanya. Yang menebus dosa kita, Yesus namanya. Yang kasihnya sempurna, Yesus. Sama-sama. Ya Yesus, 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 Yesus namanya. Ya Yesus, 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 Yesus namanya. Dari awal. Yang menjadi Tuhan kita, siapa namanya? Yesus namanya. Yang menjadi Raja kita, Yesus namanya. Yang menebus dosa kita, Yesus namanya. Yang kasihnya siapa? Yesus. Ya Yesus, 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 Yesus namanya. Ya Yesus, 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 Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, Yesus namanya. Ya Yesus, 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 Yesus yang pelan. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, Yesus namanya. Yesus namanya. Yesus namanya. Yesus namanya.
Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita ambil sikap sungguh-sungguh. Kita mau nyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami bersyafaat ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang kami cintai Tuhan. Kau berkati bangsa kami, Kau lindungi bangsa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk Bapak Presiden, Wakil beserta jajarannya Tuhan berkati. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, segala kebijakannya semua sesuai dengan kehendaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, untuk Opa Niko, Opa Gede beserta wakil-wakilnya Tuhan berkati. Berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk Kak Gimin dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya Tuhan berkati. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga dapat membawa anak-anak berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami yang kami kasihi, papa mama kami Tuhan Yesus. Kau berkati papa mama kami, berikan kesehatan, kekuatan, segala pekerjaan, usaha yang dilakukannya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus dan berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik, dimanapun adik-adik berada Tuhan berkati. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau selalu melindungi kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
Kita mau dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang mengajari kami Tuhan, agar kami boleh mengerti maksud firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini berjudul Hosea. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Hosea pasal 1 sampai pasal 6. Kakak mau tanya nih, bagaimana keadaan kalian akhir-akhir ini? Bagaimana dengan papa mamamu? Kakak harapkan keadaan papa mama dan kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Adik-adik, kira-kira bagaimana perasaanmu seandainya papa mama berpisah karena perceraian? Tentu sangat tidak enak ya. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan 3 orang teman kita yang orang tuanya telah berpisah. Siapa yang mau kenalan dengan mereka? Saya kak, saya kak. Nah, mari dengarkan kakak. Inilah 3 orang temanmu. Kita akan berkenalan satu persatu ya, mulai dari yang paling besar. Oke? Hai teman-teman, namaku Yisrael. Aku adalah seorang Israel. Papa mamaku sudah berpisah karena mama kabur tinggalin papa. Mama menyembah berhala. Mama sudah pergi dengan laki-laki lain. Aku sedih sekali. Dan inilah adikku. Hai teman-teman, namaku Loruhama. Aku adalah anak yang tidak disayang. Aku sedih sekali. Sejak dari kecil aku tidak dikasihi. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku pengen punya papa, pengen punya mama yang sayang sama aku. Kemudian yang ketiga memperkenalkan diri. Hai, aku Loami. Aku anak bungsu atau anak yang terakhir. Aku anak yang tidak diakui. Aku anak yang paling menderita. Aduh adik-adik, kasihan sekali teman-teman kita ini ya. Mereka sangat menderita. Kenapa hal ini bisa terjadi, Kak? Adik-adik tahu? Hal ini disebabkan karena dosa. Ibu mereka bernama Gomer. Dan lihatlah apa yang ibu Gomer lakukan. Wah, mengerikan sekali. Ibu mereka jatuh ke dalam dosa dengan menyembah berhala dan bergaul atau berteman dengan orang-orang yang gak benar. Ibu Gomer telah meninggalkan suami dan anak-anaknya. Adik-adik, semua kesusahan dan penderitaan ini terjadi karena satu hal, yaitu dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Iblis senang kalau kita berbuat dosa. Iblis mau kita ke neraka. Karena dosa, maka keluarga ini menderita.
Dan yang lebih sedih lagi adik-adik, lihatlah. Ibu Gomer terlibat hutang yang cukup banyak dan dijual sebagai budak. Sungguh menyedihkan sekali. Dosa membuat hidup seseorang makin lama, makin susah, dan semakin menderita. Nah, siapakah yang mau menolong Ibu Gomer ini? Siapakah yang mau menebus Ibu Gomer ini? Coba adik-adik perhatikan ini dengan baik-baik. Ada seorang bapak yang sedang mengacungkan sesuatu di tangannya. Bapak ini adalah yang mau menebus Ibu Gomer yang berdosa ini. Adik-adik tahu siapa bapak ini? Namanya adalah Bapak Hosea. Ia adalah suami dari Ibu Gomer yang berdosa ini. Bapak Hosea adalah ayah dari Yisrael, Lo-Ruhama, dan Lo-Ami. Luar biasa, begitu besar kasih dan pengorbanannya. Sekalipun istrinya telah meninggalkannya, tapi ia tetap mengasihi istrinya dan mengasihi anak-anaknya. Itu adalah kasih karunia, yaitu kebaikan atau kemurahan yang ditujukan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerima kebaikan itu. Kakak jadi teringat akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukankah adik-adik dan kakak adalah orang berdosa? Dosa membuat kita menderita. Tapi kasih Tuhan sungguh luar biasa. Kasih Tuhan memanggil dan menebus kita yang berdosa. Dan lihatlah, suatu hari kelak, keluarga besar Hosea adalah seperti ini. Oh, betapa bahagianya hidup dalam kasih Tuhan. Bapak Hosea adalah seorang nabi, putra Beeri. Ia adalah penduduk Israel. Namanya berarti keselamatan. Nabi Hosea hidup pada masa dinasti Yehu yang tidak pernah lepas dari konflik politik dan moralitas. Juga awal kejatuhan dari Samaria. Tercatat 4 raja Israel terbunuh. Dan setelah itu Samaria, ibu kota Israel waktu itu, tinggal puing-puing. Dan penduduk Israel dibuang ke Asyur dan bercerai-berai ke segala bangsa dalam kondisi menderita. Sedangkan tentang Ibu Gomer, istri Bapak Hosea, namanya berarti lenyap atau menghilang. Hubungan Ibu Gomer dan suaminya, Bapak Hosea, melambangkan hubungan Allah dengan umatnya, Israel. Ketidaksetiaan Ibu Gomer, istri Bapak Hosea, dicatat sebagai lambang ketidaksetiaan Israel kepada Allah. Ibu Gomer mengejar laki-laki lain, sedang Israel mengejar atau memuja dewa-dewa lain. Ibu Gomer berzina secara jasmani, sedangkan Israel berzina secara rohani. Yisrael, anak sulung dari pernikahan Bapak Hosea dan Ibu Gomer, seorang anak laki-laki yang arti namanya adalah Allah mencerai-beraikan. Sedangkan Lo-Ruhama, anak kedua dari Ibu Gomer dan Bapak Hosea, berarti namanya tidak dikasihi. Kemudian yang ketiga, Lo-Ami, seorang anak laki-laki, namanya berarti bukan umatku.
Sungguh luar biasa kasih yang dimiliki Bapak Hosea kepada istri dan anak-anaknya. Terlebih kasih Tuhan Yesus atas kita semua yang berdosa. Mari kita baca dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita ulangi lagi ya membacanya ya, sampai kita hafal. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita baca sekali lagi. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar supaya kita semua mengerti bahwa upah atau imbalan atau bayaran dosa adalah maut atau mati atau kematian. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Terus apa yang harus kita lakukan? Tidak bermain-main dengan dosa. Dosa kecil aja kok Kak. Dosa tetap dosa. Mau kecil, mau besar. Kalau kita diberi karunia Allah, diberi kasih Allah supaya kita diselamatkan, kita harus menghargainya dengan sungguh-sungguh. Tapi kan Kak, Tuhan penuh kasih. Kalau berdosa atau bersalah kan bisa diampuni. Ya, pasti Tuhan mengampuni kita. Tapi ingat, kalau sudah diampuni jangan berbuat dosa lagi. Jangan diulangi lagi. Ingat, upah dosa itu kematian kekal. Mari kita ambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mau memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Mau membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Mari berdoa juga buat papa mama dan keluarga kita. Berdoa supaya mama papa tetap saling mengasihi di dalam Tuhan. Kalau ada yang papa mamanya sedang dalam masalah keluarga atau sama seperti kisah Bapak Hosea ini, kakak akan berdoa supaya Tuhan menolong keluarga kalian. Tuhan memulihkan keluarga kalian untuk tetap bersatu. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mari menghargai kasih karunia Tuhan atas kita semua. Mari mengejar hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari mengejar apa yang benar menurut Tuhan. Mari sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat penjagaan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dengan sungguh-sungguh Tuhan. Di saat kami memuji Tuhan, kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Di saat kami menyembah Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, kami mau melakukannya sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau hidup benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biar hati Tuhan disukakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak yang mungkin saat ini Tuhan orang tua mereka
sedang berpisah Tuhan antara mama papa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati orang tuanya Tuhan dimanapun saat ini berada Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan Engkau persatukan mereka kembali Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan Engkau satukan mereka kembali bersama anak-anak mereka Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami kembali Tuhan menjadi anak-anak yang Engkau sayangi, menjadi anak-anak yang membanggakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami berdoa, kami percaya Tuhan sesuatu yang baik sedang terjadi dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan Yesus, dan Opa akan melepaskan berkat dari Tuhan Yesus kepada anak-anak yang Opa kasihi. Mari angkat tanganmu, kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku